Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Sidi Pratama. Pada kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan untuk project Superlab kita, yaitu kita akan lanjutkan pada Superlab yang keempat. Kita bisa langsung masuk saja ke dalam videonya. Oke, jadi seperti biasa untuk Superlab 4 ini kita sudah disediakan topologi dan juga kita sudah disediakan untuk dari arahan yang harus kita lakukan untuk melakukan konfigurasi di topologi yang sudah tersedia ini. Tentu saja untuk part pertama seperti biasa kita akan melanjutkan basic configuration, yaitu kita akan mengkonfigurasi hostname pada setiap router dan juga switch sesuai dengan nama yang tertera pada display. Dan kita juga akan melakukan konfigurasi untuk enable secret pada setiap router dan juga switch dengan password SID. Jadi kita bisa langsung konfigurasi terlebih dahulu, yaitu kita akan pasang hostname dan juga enable secret untuk setiap switch dan juga router. Misalkan kita akan mulai dulu sebagai contoh dari switch 1, kita bisa buka menu CLI, kemudian di sini kita enter, kita enable, kemudian kita masuk ke dalam mode config terminal. Kita hostname jadi switch 1, kemudian kita masukkan enable secret SID, kita enter, kemudian kita exit dan kita exit lagi, kita enter, kita enable lagi, kita masukkan passwordnya adalah SID, kemudian kita masuk lagi dalam mode config terminal. Setelah itu kita akan konfigurasikan untuk hostname dan juga enable secret pada setiap perangkat switch dan juga router yang lainnya. Nah, oke, setelah itu kita akan lanjut part konfigurasi kedua, yaitu kita akan melakukan konfigurasi Ether channel untuk switch 1 dan juga switch 2. Kita akan konfigurasi Ether channel yaitu LACP antara switch 1 dan juga switch 2, yaitu yang bagian sebelah kiri ini. Kemudian kita akan gunakan untuk Ether channelnya, yaitu kita gunakan ID 1 dan kita akan konfigurasikan switch 1 sebagai aktif dan juga switch 2 sebagai pasif. Kita akan langsung konfigurasi saja pada switch 1. Kita bisa coba cek dulu dan komen do show cdp neighbor. Dan di sini untuk interface-nya itu adalah interface FA0/1 sampai 03. Jadi kita bisa masuk ke interface range FA0/1 sampai 3. Kemudian kita bisa masukkan channel group 1 mode aktif. Setelah itu kita lanjutkan dan komen channel protokol. Kita gunakan LACP. Kita bisa enter lagi, kemudian kita bisa cek dengan komen do show Ethernet summary. Dan di sini akan disediakan untuk dari grup 1 itu dengan nama port, yaitu adalah port 1 dengan protokol LACP, dan juga port yang dimiliki adalah FA01, 2 dan juga 3. Setelah itu kita bisa exit dan kita berpindah pada konfigurasi yang di switch 2. Kemudian kita masuk ke interface-nya dulu, yaitu interface range FA0/1 sampai 3. Kemudian channel grup 1 mode pasif. Untuk yang switch 2 kita gunakan mode pasif. Dan kita enter lagi dan kita lanjutkan dengan komen channel protokol LACP. Kita ulang lagi channel protokol LACP. Setelah itu kita cek juga dengan komen do show header summary. Sini juga sudah ada untuk grup 1 dengan port 1 yaitu protokol yang LACP dan portnya adalah FA01, 2 dan juga 3. Dan kemudian kita akan cek di sini untuk dari portnya itu harusnya nanti akan berubah menjadi hijau. Dan sini jika kita cek itu portnya sudah menjadi hijau semua tiga-tiganya, itu dari arah switch 1 dan juga dari arah switch 2. Setelah itu untuk part ketiga kita akan lakukan konfigurasi VLAN dan juga trunking pada switch 1 dan juga switch 2 serta di dalam router 4. Jadi kita bisa langsung mulai saja untuk dari switch 1.
kita bisa konfigurasikan untuk dari VLAN trackingnya. Itu pertama kita buat untuk VLAN-nya terlebih dahulu, yaitu ada VLAN 7, 8, dan juga 9. Kita buat untuk VLAN 7, kemudian name-nya kita gunakan adalah VLAN 7. Kemudian kita juga buat untuk dari VLAN 8, name-nya juga VLAN 8. Kemudian VLAN 9, name-nya VLAN 9. Kemudian kita exit. Dan sini kita masuk terlebih dahulu ke dalam interface range FA 0/4-5. Kemudian switch port mode access, kita arahkan ke VLAN 7. Kemudian untuk yang ini kita gunakan itu untuk ke VLAN 8 terlebih dahulu. Setelah itu kita nyalakan command spanning tree port face, setelah itu kita enter lagi dan kita exit. Dan kita berpindah ke interface range FA 0/6-7, switch port mode access, sini interface, kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 9. Kita spanning tree port face, kemudian kita exit. Setelah itu kita masuk ke interface yang mengarah ke router, yaitu kita akan melalui interface FA 0/8. Di sini kita akan nyalakan untuk komen interface FA 0/8. Kita nyalakan switch port mode terang, dan kita akan gunakan komen switch port terang allowed itu untuk VLAN 8-9. Kemudian kita juga masukkan untuk nyalakan mode terang yang ada di interface yang kita masukkan ke adres channel tadi, yaitu kita masuk ke dalam tab terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke dalam interface port 1, kita nyalakan switch port mode terang allowed VLAN 7-9. Kita exit dan kita akan lanjutkan pada switch 2. Ini kita bisa buka untuk switch 2 nya, kita enter, kita exit dulu. Di sini kita juga buat untuk VLAN 7, kemudian kita juga beri name VLAN 7, kemudian VLAN 8, name-nya juga VLAN 8, kemudian VLAN 9, name-nya juga VLAN 9. Dan kita exit dan kita masuk ke interface range FA 0/4-5, interface range FA 0/4-5, kemudian switch port mode access, untuk VLAN 7. Kemudian kita juga nyalakan untuk command spanning tree port face, itu kita exit, kita berpindah ke interface range FA 0/6-7, switch port mode access, VLAN 8. Kemudian kita exit dan kita untuk pindah ke dalam interface yang akan kita nyalakan untuk mode terang, yaitu pada Ether channelnya. Kita masuk ke interface port 1, kemudian kita nyalakan switch port mode terang, allowed VLAN 7-9. Setelah itu kita bisa exit dan kita berpindah pada konfigurasi di router 4. Kita masuk ke router 4, sini kita bisa enter enable passwordnya SID, kemudian kita masuk ke dalam mode config terminal. Dan di dalam router 4 kita akan masuk ke interface yang mengarah ke switchnya terlebih dahulu, yaitu melalui interface gig 01. Kita masuk ke interface gig 0/1, kita nyalakan dulu dengan command no shutdown, kemudian setelah itu kita enter dan kita exit. Di sini kita masuk ke dalam sub interface dari VLAN 7 terlebih dahulu, yaitu gig 0/1.7. Kita masuk ke sub interface dari VLAN 7, kemudian kita enter. Di sini kita nyalakan encapsulation.1q untuk VLAN 7. Setelah itu di sini kita masukkan IP address pertama dari VLAN 7, yaitu 192.168.7.1. Itu kita di sini masukkan juga subnet masknya, itu 255.255.255.0. Enter. Untuk kita exit, kita pindah ke interface gig 0/1.8, yaitu kita masuk ke interface dari VLAN 8. Kemudian kita encapsulation.1q VLAN 8.
Kita masukkan IP addressnya, yaitu IP address 192.168.8.1. kemudian kita masukkan subnet masknya, kita enter, kemudian kita exit lagi dan kita masuk ke interface dari VLAN 9, interface gig 0/1.9. kita enter lagi encapsulation.192 VLAN 9, kemudian IP address 192.168.9.1. kita masukkan juga subnet masknya, kita enter, kemudian kita exit lagi. Dan di sini kita akan langsung untuk membuat dari yang namanya itu untuk DHCP pool untuk dari VLAN 7, 8 dan juga 9. Kita langsung buat saja IP DHCP pool VLAN 7 dan networknya adalah 192.168.7.0. Server masknya kita gunakan 255.0. Enter, kemudian default routernya adalah 192.168.7.1. Untuk DNS nya kita gunakan 192.168.1.3. dan kita juga buat untuk IP DHCP pool dari VLAN 8 dan juga VLAN 9. Setelah itu kita akan mengecualikan untuk IP address pertama dari setiap VLAN, itu dengan komen IP DHCP exclude. Kita masukkan 192.168.7.1 untuk dari VLAN 7. Kemudian untuk VLAN 88.1 dan untuk VLAN 99.1. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan cek untuk completion-nya itu sudah bertambah menjadi 29%, dan kita akan langsung lanjutkan untuk part keempat, yaitu di sini kita akan lakukan konfigurasi Ether channel untuk switch 3 dan juga switch 4, yaitu yang ada di bagian bawah ini. Kita akan masuk langsung saja, kita masuk ke switch 3. Kita enable passwordnya SID, kemudian masuk dalam mode config terminal. Kita juga cek dulu dan komen do show CDP ignore. Untuk interface-nya adalah 2, 3 dan juga 8. Jadi kita masuk dulu ke interface range FA 0/2-3, FA 0/8. Ya, kita masuk seperti ini, kemudian kita enter. Kita nyalakan dulu untuk channel group 2. Channel group 2 mode desirable. Karena di sini untuk dari switch 3 dan juga 4, untuk switch 3 kita akan gunakan mode desirable, dan juga untuk switch 4 kita akan gunakan mode auto dengan ID untuk dari Ether channel PAGP nya adalah 2. Kita enter, kemudian kita masukkan lagi comment channel protokol PAGP. Kita ulangi lagi channel protokol PAGP, kita enter, kemudian kita cek dengan do show Ether channel summary. Kita enter, dan sini sudah ada grup 2 dengan per channel port 2, yaitu protokolnya PAGP, dan untuk interface nya adalah FA02, 3 dan juga FA08. Ini kita lakukan juga untuk dari switch 4 nya. Kita buka switch 4, kita enable passwordnya SID, masuk ke dalam mode config terminal. Kemudian di sini kita cek juga dengan komen do show CDP neighbor. Untuk interface-nya adalah 1, 2 dan juga 7. Kita masuk ke interface range FA 0/1-2, FA 0/7. Kita enter, kemudian channel group 2 mode auto, ataupun kita gunakan, kita enter dulu, kita gunakan channel protokol PAGP, enter. Kita cek juga to show Ether channel summary, enter. Di sini juga sudah untuk grup 2, portnya adalah port 2 untuk protokol PAGP, dan juga portnya adalah FA01, 2 dan juga 7. Kita exit saja. Kemudian kita akan lanjutkan lagi untuk part kelima, yaitu konfigurasi VLAN dan juga trunking di switch 3, 4 dan juga router 5. Kita masuk lagi ke dalam switch 3. Kita enter, di sini kita bisa exit. Kita buat dulu untuk VLAN-nya, itu adalah VLAN 5 dan juga VLAN 6. Kita buat VLAN 5,
name-nya adalah VLAN 5. Kemudian VLAN 6, name-nya juga adalah VLAN 6. Kita exit. Kemudian kita masukkan interface range FA 0/6-7, switchport mode access, switchport access, VLAN 5. Kemudian spanning tree port face, kita exit. Kita lanjutkan ke interface range FA 0/4-5, switchport mode access, switchport access, VLAN 6. Dan kita nyalakan spanning tree port face dan kita bisa exit. Setelah itu kita masuk ke interface yang mengarah ke router, yaitu melalui interface FA 0/1. Kita nyalakan switchport mode terang, switchport terang allowed untuk VLAN 5-6. Kita enter. Kemudian kita juga exit. Kita lakukan juga di interface port 2, switchport mode terang, switchport terang allowed VLAN 5-6. Nah, setelah itu kita bisa exit dan kita juga konfigurasikan pada switch yang keempat. Kita enter di sini. Kemudian kita buat dulu untuk VLAN 5. Ini adalah VLAN 5. Kemudian kita buat VLAN 6. Ini juga VLAN 6. Kemudian kita exit. Kita masuk ke interface range FA 0/5-6, switchport mode access, switchport access, VLAN 5. Kemudian kita gunakan spanning tree port face, enter, dan juga kita exit lagi. Kita berpindah ke interface range FA 0/3-4, switchport mode access, switchport access, VLAN 6. Kita exit, ataupun kita juga nyalakan dulu untuk dari spanning tree port face dan kita exit. Setelah itu kita nyalakan mode terang untuk interface dari other channelnya, yaitu kita masuk ke interface port 2, switchport mode terang, switchport terang, switchport mode terang, switchport terang allowed VLAN 5-6. Setelah kita exit. Nah, kemudian kita akan masuk ke router 5. Di sini kita akan masukkan IP address dan juga kita akan buat untuk dari IP DHCP poolnya. Passwordnya SID, masuk ke dalam mode config terminal. Kemudian di sini kita langsung saja untuk masuk ke interface yang mengarah ke switch, yaitu interface gig 0/2. Kita nyalakan dengan command no shutdown. Kemudian kita bisa exit dan kita berpindah ke subinterface, yaitu kita masuk ke interface 0/2.5. Kita masuk ke interface VLAN 5. Kemudian encapsulation.1q untuk VLAN 5. Kita masukkan IP address 192.168.5.1. Kita masukkan juga untuk subnet masknya, enter, dan kita exit. Kita berpindah ke interface gig 0/2.6. Encapsulation.1q untuk VLAN 6. Kemudian kita masukkan IP address 192.168.6.1. Kita masukkan subnet masknya juga, enter. Kita exit lagi. Dan kita juga akan membuat IP DHCP pool VLAN 5 terlebih dahulu, itu network 192.168.5.0. Kita masukkan subnet mask juga, default router 192.168.5.1, DNS-nya 192.168.1.3, dan kita pindah IP DHCP pool VLAN 6, networknya 192.168.6.0. Kita masukkan subnet mask, default router 192.168.6.1, DNS-nya 192.168.1.3, dan kita exit. Dan kita juga akan lakukan IP DHCP exclude 192.168.5.1 untuk VLAN 5 dan juga 6.1 untuk VLAN 6. Kita selesai seperti ini. Dan kita akan cek DHCP untuk dari VLAN
5, 6, 7, 8 dan juga 9 terlebih dahulu. Kita cek dulu dari VLAN 5. Dari VLAN 5 kita cek yang bagian atas. Desktop, IP configuration, klik DHCP, sukses. Kemudian yang VLAN 6, desktop, IP config, DHCP, sukses. Untuk VLAN 7, desktop, IP config, DHCP, sukses. Kemudian di VLAN 8, desktop, IP config, DHCP, sukses. Untuk dari VLAN 9, desktop, IP config, DHCP, dan sukses juga. Setelah itu kemudian kita akan lanjutkan untuk part konfigurasi berikutnya, yaitu part 6. Kita akan konfigurasikan VLAN dan juga trunking untuk switch 6, 5 dan juga multi layer switch 1. Oke, kita akan lanjutkan part konfigurasi yang ke-6, itu kita akan melakukan konfigurasi VLAN dan juga trunking di switch 5, 6 dan juga multi layer switch 1. Di sini nantinya kita akan melakukan konfigurasi VLAN trunking seperti biasanya, dan juga kita akan melakukan konfigurasi VTP server pada multi layer switch 1. Jadi kita bisa langsung mulai saja. Kita akan mulai konfigurasi VTP-nya dulu pada multi layer switch 1. Kita bisa buka perangkatnya, masuk ke dalam menu CLI, kita enter enable passwordnya SID, kemudian kita masuk ke dalam menu config terminal. Dan di sini kita akan konfigurasi VTP servernya, itu dengan command VTP mode server. Nah, setelah seperti ini kita bisa lanjutkan untuk membuat domainnya, itu dengan command VTP domain, kemudian kita masukkan domainnya adalah academy seperti ini. Kita bisa langsung enter. Kemudian kita juga buat untuk passwordnya, itu dengan VTP password, kita masukkan 123. Jadi untuk passwordnya adalah 123. Kemudian kita akan masuk ke interface yang mengarah ke kedua masing-masing switch ini, yaitu kita masuk ke dalam interface. Interface range FA 0/4/5. Kemudian kita masukkan command switch port trunk encapsulation .1q. Setelah itu kita nyalakan switch port mode trunk. Setelah seperti ini kita enter lagi dan kita bisa exit. Kemudian kita akan nyalakan untuk VTP client-nya pada siap masing-masing switch-nya, yaitu pada switch 5 dan juga switch 6. Kita bisa menu CLI, kemudian kita enable passwordnya SID, masuk ke dalam mode config terminal. Di sini kita bisa gunakan command VTP mode client. Kemudian kita masukkan juga untuk VTP domainnya adalah academy. Kemudian untuk VTP passwordnya kita juga samakan, yaitu 123. Setelah seperti ini akan muncul tulisan seperti ini, kita enter saja dan kita akan lakukan juga di switch 6. Menu ke menu CLI, kemudian kita enter enable passwordnya SID, masuk ke dalam mode config terminal. Kita tuliskan VTP mode client, kemudian VTP domain academy, VTP passwordnya 123, dan kemudian kita baru akan lanjutkan untuk membuat dari masing-masing VLAN yang dimiliki oleh perangkat yang ada di sebelah sini. Itu kita kembali pada multi layer switch 1. Karena ini kita sudah menggunakan VTP server dan client, maka kita hanya perlu untuk melakukan konfigurasi di satu perangkat saja, dan nanti untuk kedua switchnya itu akan mengikuti konfigurasi yang ada di multi layer switch 1. Kita buat dulu, itu kita akan buat VLAN 2, 3 dan juga 4. Kita buat VLAN 2, kita akan beri name VLAN 2, kemudian kita buat VLAN 3, name nya juga VLAN 3, kemudian kita buat VLAN 4 dengan name VLAN 4. Itu kita exit. Dan kita bisa cek dulu dengan command do show VLAN brief. Dan sini sudah ada untuk VLAN 2, 3 dan juga 4 dengan statusnya aktif. Kemudian baru kita akan masukkan untuk masing-masing port interface-nya yang terhubung ke dalam switch untuk masing-masing VLAN. Kita bisa langsung masuk saja ke interface range FA. Kita mulai dulu dari 0/3 sampai 4. Switch port mode access. Switch port access kita arahkan untuk ke VLAN 2. Kemudian kita nyalakan dengan spanning tree port face. Lalu kita exit, kita berpindah lagi ke interface range FA 0/5 sampai 6. Switch port mode access, switch port access VLAN 3, spanning tree port face.
exit, kita pindah lagi interface range FA 0/7-8. Atau di sini kita masuk ke interface yang mengarah ke multilayer switch 1 dan juga switch yang 6. Itu kita masuk ke dalam interface FA 0/1-2, kemudian kita nyalakan di sini switch port mode terang, kita enter lagi switch port terang, load VLAN 2-4. Enter seperti ini, kemudian kita exit. Dan kita akan konfigurasikan juga pada switch 6. Kita masuk ke interface range FA 0/3-4, switch port mode access, switch port access VLAN 2, spanning tree port face. Kita exit, kita pindah lagi interface. Di sini kita enter dulu interface range FA 0/5-6, switch port mode access, switch port access VLAN 4. Di sini masih ke VLAN 3, kemudian kita nyalakan spanning tree port face, kita exit, kita masuk lagi interface range FA 0/7-8, 7-8, switch port mode access, switch port access VLAN 4. Seperti ini. Kemudian kita nyalakan spanning tree port face, exit. Kemudian kita nyalakan interface yang mengarah ke MLS dan juga switchnya. Interface range FA interface range FA 0/1-2, switch port mode terang, switch port terang, load VLAN 2-4. Nah, setelah seperti ini kita kembali lagi ke konfigurasi dari multilayer switch 1. Kita akan buat untuk masing-masing dari VLAN-nya itu memiliki IP pertama yang akan kita masukkan di MLS ini. Kita masuk dulu ke interface VLAN 2, kita enter, kita masukkan IP address-nya 192.168.2.1, masukkan subnet mask 255, 255, 255.0. Kita enter, kemudian kita exit, kita pindah ke interface VLAN 3, kita enter lagi IP address 192.168.3.1, kita masukkan untuk subnet mask-nya juga. Kita exit, kita lagi interface VLAN 4, IP address 192.168.4.1, kita masukkan subnet mask-nya lagi, kita enter. Selanjutnya kita akan buat untuk IP DHCP pool dari masing-masing VLAN. Kita buat langsung IP DHCP pool VLAN 2, networknya 192.168.2.0, masukkan subnet mask-nya itu 255.0, kemudian default router 192.168.2.1, DNS-nya 192.168.1.3. Lalu kita bisa exit dan kita akan buat untuk DHCP pool untuk VLAN 3 dan juga VLAN 4-nya. Nah, setelah kita sudah membuat IP DHCP pool untuk VLAN 2, 3, dan juga 4, kita akan melakukan pengecualian untuk IP DHCP exclude 192.168.2.1, yaitu IP dari masing-masing default router untuk tiap VLAN, kemudian 3.1 dan juga 4.1. Nah, ini sudah selesai untuk dari IP DHCP-nya. Kemudian kita akan cek untuk dari DHCP pada masing-masing VLAN. Kita buka dulu yang ini. Kita pergi ke bagian desktop, kemudian IP config, dan sini kita klikkan DHCP. Untuk dari VLAN 4 sudah sukses. Kemudian kita cek yang sebelah sini, desktop, IP config, DHCP. VLAN 3 juga sukses, dan kita cek yang ada di VLAN 2, desktop, IP config, dan DHCP. Untuk VLAN dan untuk dari VLAN 2 juga sudah successful. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan lagi ke part konfigurasi yang ke-7. Di sini kita akan melakukan konfigurasi Rapid Spanning Tree Protocol ataupun RSTP, yang dimana nanti kita akan konfigurasi RSTP pada MLS 1, switch 5, dan juga 6. Jadi mungkin kita bisa langsung konfigurasikan saja pada MLS 1. Sini kita bisa masuk dengan command spanning tree mode Rapid PPST. Kita enter, kemudian kita masukkan lagi spanning tree VLAN 2 menjadi root primary.
Jadi kita akan buat untuk dari VLAN 2 itu root primary-nya ada pada multi layer switch 1 ini. Kita enter, kita masukkan dulu VLAN 2 seperti ini, root primary, kemudian kita cek dengan command do show spanning tree protocol. Kita enter saja dan di sini kita cari yang VLAN 2, dan untuk VLAN 2 sudah ada keterangan this bridge is the root. Sedangkan untuk VLAN yang lainnya itu tidak ada karena nantinya itu untuk dari VLAN lain akan dikonfigurasikan untuk switch 5 dan juga switch 6. Ini kita ke switch 5, di sini juga kita sama. Kita masukkan command spanning tree mode rapid VVST, enter, kemudian spanning tree VLAN 3 kita jadikan root primary. Kita cek lagi do show spanning tree protocol, enter. Di sini cari yang VLAN 3 itu sudah this bridge is the root, kemudian yang di switch 6 kita akan jadikan untuk root bagi VLAN 4. Spanning tree mode rapid VVST, kemudian spanning tree VLAN 4 root primary. Cek dengan do show spanning tree protocol. Kita enter lagi sampai ke VLAN 4 dan di sini juga sudah ada keterangan untuk this bridge is the root. Dan di sini untuk dari port yang berwarna merah itu sudah hilang karena untuk masing-masing VLAN-nya itu sudah memiliki root bridge-nya masing-masing. Dan untuk RSTP sudah cukup seperti itu saja. Kita lanjutkan lagi ke part berikutnya, itu pada part 8. Itu kita ada konfigurasi addressing in area server, dan untuk area server itu adalah untuk 3 perangkat server yang ada di sebelah sini. Jadi ada DNS dan juga NTP server, kemudian web server serta mail server. Kita bisa langsung konfigurasikan saja. Pertama-tama kita perlu konfigurasikan dulu untuk IP address dari perangkat routernya. Kita bisa mulai masuk dulu dari router 2. Kita pergi ke menu CLI, kemudian di sini kita enter enable passwordnya SID, masuk ke dalam mode config terminal. Nah, pertama-tama kita masuk ke interface yang mengarah ke switch terlebih dahulu, yaitu interface FA4/0. Kita nyalakan dulu portnya dengan command no shutdown, kemudian di sini kita exit lagi dan kita masuk ke sub interface dari VLAN untuk servernya, yaitu dari VLAN 1. Kita masuk ke interface FA4/0 4/0.1. Enter, kemudian kita encapsulation.1q untuk VLAN 1. Dan kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.1. Kita juga masukkan subnet mask-nya yaitu 255.0. Kemudian kita juga bisa exit dan kita lakukan juga untuk dari router yang ada di bawahnya, itu adalah router 3. Kita masuk ke menu CLI, enter, enable SID, kemudian config terminal. Kita masuk dulu ke interface gig 0/2 dan no shutdown. Kita bisa exit, kita masuk ke sub interface dari VLAN-nya yaitu interface gig 0/2.1. Enter lagi encapsulation.1q VLAN 1, kemudian kita masukkan IP address 192.168.1.1 dengan subnet mask-nya yang masih sama. Kemudian kita bisa exit dan kita akan melakukan konfigurasi seterusnya, yaitu pada switch 7 yang langsung mengarah ke VLAN dari servernya. Kita buka untuk switch 7 nya, ke menu CLI, enable SID, config terminal, dan selanjutnya kita masuk ke interface dari tiap-tiap port yang mengarah ke masing-masing server. Di sini ini portnya agak rumit, yaitu ada 1/1, 2/1 dan juga 3/1. Jadi kita bisa gunakan command interface range FA 1/1, FA 2/1, lagi FA 3/1. Kita bisa gunakan komen seperti ini. Kemudian kita switch port mode access, switch port access VLAN 1. Kemudian kita gunakan spanning tree port face. Kita enter lagi, kemudian kita bisa exit. Setelah itu kita masuk juga ke interface yang mengarah ke router yaitu 01 dan juga 4/1. Kita gunakan lagi command interface range FA 0/1, FA 4/1. Nah, seperti ini kita enter switch port mode terang, enter switch port terang allowed VLAN 1. Itu bisa kita exit dan kita akan konfigurasikan IP address untuk tiap masing-masing perangkat server yang terlebih dahulu. Kita mulai dari DNS dan juga NTP server. Kita pergi ke bagian desktop, kemudian IP configuration. Di sini kita gunakan yang static dan untuk IP-nya itu kita gunakan
192.168.1.3 dengan subnet mask yang sama. Kemudian default gateway-nya itu adalah default gateway-nya adalah 1.1, dan untuk DNS servernya kita gunakan IP dari perangkat ini sendiri, yaitu 1.3. Kita bisa tutup. Kemudian kita juga konfigurasikan yang ada di web server, desktop, IP config. Untuk IP-nya itu adalah 1.4, subnet mask-nya sama, kemudian default gateway-nya itu 1.1. Untuk DNS servernya itu kita gunakan dari IP DNS servernya. Untuk web server IP-nya seperti ini, kemudian kita bisa close juga, dan kita akan konfigurasikan untuk dari mail servernya. Kita buka perangkatnya, kemudian desktop, IP config. Untuk IP-nya adalah 1.5, kemudian subnet mask-nya sama, default gateway-nya itu adalah 1.1, dan untuk DNS servernya itu adalah 1.3. Kita close. Setelah seperti itu, untuk addressing ini sudah selesai. Kita lanjutkan lagi ke part berikutnya, yaitu pada konfigurasi port security untuk dari switch 7. Nantinya kita akan konfigurasikan port security pada semua port yang terhubung ke server, itu dengan menggunakan mode sticky, dan juga untuk menggunakan violation itu shutdown, dan maksimum MAC address-nya adalah 1. Jadi kita bisa langsung konfigurasikan saja untuk dari port security-nya. Kita buka switch 7. Di sini kita masuk lagi ke interface yang sama seperti tadi, yaitu kita cari interface-nya 1/1, 2/1, dan juga 3/1. Dan di sini kita nyalakan switch port, mode access, switch port, port security, MAC address sticky seperti ini. Kemudian switch port, port security, violation, shutdown. Setelah itu kita nyalakan lagi switch port, port security maksimum, kita atur menjadi 1, enter. Itu kita bisa exit. Dan pertama-tama kita harus untuk melakukan sticky ping, yaitu supaya untuk MAC address dari masing-masing perangkat ini nantinya sudah terdaftar di switch 7 sebagai MAC address default yang pertama kali terhubung. Kita bisa ping dari DNS server dulu ke switch. Kita coba cek dulu dari DNS server ke router, itu sudah successful. Kemudian yang web server juga kita ping ke router, sudah sukses. Dan juga dari mail server kita ping lagi ke router, ini juga sudah sukses. Dan setelah seperti ini, maka nanti otomatis di setiap portnya itu sudah menempelkan bahwa untuk dari masing-masing server ini adalah MAC address default untuk dari MAC address sticky yang kita konfigurasikan tadi. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan ke part 10, yaitu konfigurasi point-to-point addressing di semua router. Jadi kita akan seperti biasa konfigurasikan IP address pada semua router yang tertera di display ini. Kita akan mulai dulu dari router 2. Kita masuk ke interface FA0/0. Kita tuliskan IP address, yaitu adalah 10.10.10.18. Dengan subnet masknya 255.255.255.252. Kita bisa enter, kemudian kita nyalakan no shutdown, kita enter lagi dan kita exit. Kita berpindah lagi ke interface FA1/0. Kita masukkan IP address 10.10.10.21. Masukkan juga untuk dari subnet masknya, kita enter, kita nyalakan dengan command no shutdown, dan kita exit lagi. Itu kita masuk ke router 1, yaitu pada bagian sebelah sini. Kita ke CLI, enable SID, config terminal. Kita masuk ke interface gig 0/0. Kita masukkan IP address-nya, yaitu 10.10.10.1. Kita masukkan lagi untuk subnet masknya, enter, kita nyalakan dan command no shutdown, kita enter lagi dan kita exit. Kita pindah lagi ke interface gig 0/1, masukkan IP address-nya 10.10.10.17. Nah, di sini kurang subnet mask, kita masukkan juga subnet masknya, kemudian no shutdown, kita enter dan kita exit. Kita masuk lagi interface gig 0/2. Di sini salah, interface
gig 0/2, IP addressnya 10.10.10.13 maksudnya, titik 13, masukkan subnet mask, no shutdown, dan kita exit. Setelah itu kita lanjutkan ke router 4 yang pada bagian sebelah kiri ini. Kita ke CLI, enable SID, config terminal. Masuk ke interface gig 0/2, masukkan IP addressnya 10.10.10.2, masukkan juga subnet masknya, enter. Kesalahan teks di sini, IP add, kemudian no shutdown, dan kita enter, kita exit. Kita pindah lagi interface gig 0/0, IP address 10.10.10.5, subnet masknya, kemudian no shutdown, enter lagi, dan kita exit. Setelah itu ke router yang di sebelah bawahnya, yaitu untuk dari router 5, CLI, enable SID, config terminal, IP address 10.10.10.6. Kita masuk dulu ke interface gig 0/0, IP address 10.10.10.6. Kita masukkan subnet mask, kemudian no shutdown, exit. Interface gig 0/1, IP address 10.10.10.9, subnet mask, no shutdown, dan kita exit lagi. Kemudian kita lanjutkan di multilayer versi 1 pada MLS 1, kita enter di sini. Masuk ke interface FA0/3. Kita gunakan komen terlebih dahulu, yaitu adalah no switch port, dan kita enter. Kita masukkan IP address 10.10.10.14. Kita gunakan juga untuk subnet masknya, enter. Kemudian kita nyalakan no shutdown, kita exit. Dan interface FA0/1 masih sama, no switch port, kemudian IP address 10.10.10.10. Kita tambahkan lagi untuk dari subnet masknya, kemudian no shutdown, dan kita exit. Kemudian interface FA0/2, no switch port, IP address 10.10.10.26. Kita masukkan subnet masknya juga, enter. Kemudian no shutdown, kita exit. Kemudian yang terakhir itu pada perangkat router 3. Kita masukkan di sini, kita mulai dari interface gig 0/0, IP address 10.10.10.22. Kita masukkan lagi subnet masknya, enter. Kemudian no shutdown, enter. Kita exit. Kita pindah ke interface gig 0/1, IP address 10.10.10.25, subnet mask, no shutdown, kita exit. Dan kita cek apakah untuk dari setiap interface yang terhubung di semua router ini sudah menyala, dan di sini bisa dicek dan juga bisa diperhatikan bahwa semua port interface-nya itu sudah menyala menjadi hijau. Dan selanjutnya nanti kita akan lanjutkan untuk part konfigurasi yang ke-11, yaitu kita akan melakukan konfigurasi OSPF. Oke, di sini kita akan lanjutkan part konfigurasi ke-11, yaitu kita akan melakukan konfigurasi OSPF, di mana kita nanti akan konfigurasi OSPF di semua router yang berada di sebelah kiri ini atau yang ada di bagian warna biru, yaitu dengan OSPF ID-nya adalah 10. Dan kita juga akan melakukan konfigurasi passive interface di semua interface yang terhubung ke klien. Kita akan mulai dari router 1 terlebih dahulu. Kita pergi ke menu CLI, kemudian kita enable passwordnya SID, masuk dalam mode config terminal. Di sini kita bisa gunakan komen router OSPF 10 karena di sini perintahnya adalah menggunakan ID 10. Kemudian kita enter, dan di sini kita promosikan untuk network yang pertama adalah network 10.10.10.0 menggunakan subnet mask 255.255.255.252. Kemudian kita juga tambahkan untuk area, kita gunakan area 0 seperti ini. Lalu kita juga promosikan lagi untuk network dari 10.12 nya. Kita
kita berarti promosikan 10.0 dan juga 10.12. Setelah itu kita bisa exit, dan kemudian kita akan konfigurasikan untuk OSPF di multilayer switch 1. Kita buka menu CLI, enable SID config terminal. Di sini kita perlu untuk memasukkan komen IP routing terlebih dahulu. IP routing. Setelah itu baru kita gunakan komen router OSPF 10, dan kita promosikan networknya, yaitu pertama kita akan promosikan untuk network 10.10.10.12. Kemudian kita masukkan subnet masknya, dan juga kita gunakan area 0. Kita enter, kemudian kita promosikan lagi yang network 10.8. Kita enter lagi. Setelah itu bisa kita exit, dan kita berpindah ke router 5, yaitu untuk router 5 adalah router yang ada di sebelah sini. Kita ke menu CLI, kemudian kita enable SID, masuk ke dalam mode config terminal, dan kita langsung tuliskan komen router OSPF 10. Kita promosikan untuk networknya, yaitu adalah 10.10.10.8, dan kita masukkan subnet masknya, dan kita tuliskan area 0. Kita promosikan lagi untuk dari network 10.4. Kita ganti saja angka 8-nya itu menjadi angka 4 seperti ini. Kita enter, kemudian kita bisa exit lagi, dan kita berpindah pada router 4, yaitu yang ada di sebelah atas ini. Ke CLI, enable SID, masuk ke dalam mode config terminal, dan kita langsung router OSPF 10. Kita promosikan networknya, itu pertama kita promosikan 10.10.10.0, kemudian kita tuliskan untuk wildcardnya 0.0.0.3. kita gunakan area 0 seperti ini, dan kita promosikan lagi yang network 10.4. lalu bisa kita exit. Nah, setelah itu kita juga lanjutkan untuk promosi dari network yang dimiliki oleh masing-masing VLAN yang ada di router 4 ini, yaitu kita akan promosikan untuk VLAN 78 dan juga 9. Jadi kita tuliskan 192.168.7.0 dengan wildcard 0.0.0.255. kita gunakan area 0. Kemudian kita promosikan lagi dari VLAN 8.0 dan juga 9.0. Setelah itu kita bisa exit. Kemudian kita akan konfigurasikan untuk passive interface, yaitu yang mengarah ke klien, yaitu pada router 4 dan juga router 5. Jadi kita akan konfigurasikan di router 4 terlebih dahulu. Di sini kita bisa masuk lagi ke router OSPF 10. Kemudian di sini kita bisa tuliskan passive interface untuk interface yang mengarah ke klien, yaitu melalui gig 0/1. Dan di sini karena kita masuk ke VLAN, maka kita akan gunakan subinterface. Jadi kita tuliskan gig 0/1.7, kemudian titik 8 dan juga titik 9 untuk masing-masing VLAN 7, 8 dan juga 9. Dan kemudian kita akan berpindah di router 5. Kita juga masuk ke router OSPF 10. Kita tuliskan passive interface itu dengan gig 0/2.5 dan juga gig 0/2.6 untuk VLAN 5 dan juga VLAN 6. Itu di sini kita bisa cek untuk cek result. Pada bagian assessment items kita cek untuk dari setiap perangkat routernya. Untuk OSPF di MLS itu sudah dicentang. Kemudian kita cari lagi yang router OSPF nya ini sudah dicentang. Router 2 juga OSPF nya sudah. Router 3 juga sudah. Kemudian router 4 di sini sudah ada untuk OSPF nya. Router 5 juga sudah. Dan kita akan lanjutkan untuk konfigurasi berikutnya. Itu untuk part konfigurasi berikutnya itu ada konfigurasi EIGRP. Jadi untuk EIGRP itu adalah perangkat yang berada di bagian warna hijau ini. Dan di sini untuk router 1 dan juga MLS 1 itu termasuk ke dalam dua-duanya, yaitu untuk OSPF dan juga EIGRP. Jadi kita langsung untuk konfigurasikan saja. Itu kita dari MLS 1 terlebih dahulu. Ini kita bisa exit terlebih dahulu, kemudian kita masukkan ke dalam IP routing. Itu kita masuk ke dalam router EIGRP 1. Kita enter, kita promosikan untuk networknya, yaitu adalah 10.10.10.24 dengan wildcard 0.0.0.3. Itu kita promosikan untuk dari network dari tiap VLAN-nya, itu kita mulai dari 192.168.2.0. kita masukkan wildcard 0.0.0.255. kemudian promosikan network dari VLAN 3, VLAN 4,
Dan juga kita perlu menyalakan untuk no auto summary seperti ini. Kemudian kita aktifkan passive interface untuk VLAN, untuk VLAN 2, kemudian VLAN 3 dan juga VLAN 4. Seperti ini. Kita bisa exit, kita pindah ke router 1, kita konfigurasikan pada router 1, router EIGRP1. Kita promosikan network 10.10.10.16, wildcardnya 0.0.0.3, kemudian no auto summary. Kita exit lagi, masuk ke router 3, yaitu yang di bawahnya terlebih dahulu. Kita mulai dari yang bawah di sini pada router 3 ke CLI, enter enable SID config terminal, masuk ke router EIGRP1, promosikan networknya yaitu adalah 10.10.10.20, wildcardnya 0.0.0.3, dan promosikan lagi yang 10.24. Kita enter, kemudian kita promosikan lagi untuk dari IP VLAN-nya yaitu network 192.168.1.0, wildcardnya 0.0.0.0.255, kemudian no auto summary. Kita exit, kemudian di router 2 juga kita konfigurasikan ke CLI, enable SID config terminal, router EIGRP1, promosikan untuk networknya itu adalah 10.10.10.16, wildcardnya 0.0.0.3. Kita enter lagi, dan kita promosikan lagi untuk dari network 10.20. Enter lagi, no auto summary, kemudian kita enter, itu kita bisa exit, dan kita bisa cek lagi untuk bagian EIGRP nya. Kita cari pada assessment items, cari yang EIGRP, ini sudah dicentang, ini juga sudah, ini sudah, dan yang lainnya juga sudah. Maka kita akan lanjutkan untuk konfigurasi berikutnya, itu kita akan lakukan konfigurasi mutual redistribution. Jadi kita akan membagikan untuk network yang berbeda jaringan ini, yaitu untuk OSPF dan juga EIGRP, dan kita akan konfigurasikan pada perangkat yang memiliki dua konfigurasi sekaligus, yaitu pada router 1 dan juga MLS1. Kita mulai pada router 1 terlebih dahulu. Kita masuk dulu ke EIGRP nya, router EIGRP1, kemudian kita gunakan command redistribute OSPF 10. Kita gunakan untuk metrik yaitu 11111. Kita gunakan angka 1 spasi sebanyak 5 kali, kemudian kita enter. Setelah itu kita exit dan kita berpindah ke router OSPF 10. Kita gunakan juga redistribute untuk EIGRP1. Kita gunakan metrik, dan di sini untuk metriknya adalah 1 subnet. Kita enter. Ini kita bisa exit, dan kita juga lakukan untuk dari MLS1. Kita bisa enter. Di sini kita masuk ke EIGRP dulu, router EIGRP1. Kita redistribute untuk dari OSPF 10. Kita gunakan metrik yaitu 11111. Kita enter, kemudian kita exit. Kita pindah ke router OSPF 10. Kita redistribute untuk dari EIGRP1. Kita gunakan subnets. Enter seperti ini, kemudian kita exit. Dan setelah seperti ini, maka harusnya distribusinya itu sudah selesai. Dan kita akan coba lanjutkan lagi pada part ke-14, yaitu konfigurasi NTP server. Dan untuk NTP server itu adalah di sini, yaitu berbarengan dengan DNS server. Kita bisa pergi ke services, kemudian kita klik yang NTP. Di sini kita bisa masukkan untuk dari enable terlebih dahulu, kemudian di sini untuk key-nya adalah 1. Untuk passwordnya 123, dan di sini kita atur untuk menjadi 4 Februari 2025 default seperti ini. Setelah itu kita bisa close saja. Dan kita akan konfigurasikan NTP-nya pada router 5. Kita akan konfigurasi di sini pada router 5. Kita exit. Kita gunakan command NTP server 192.168.1.3, yaitu adalah IP dari NTP server yang kita konfigurasi tadi. Kita enter, kemudian kita gunakan
NTP authentication, NTP authenticate seperti ini. Kemudian kita gunakan NTP authenticate key 1, kita gunakan key yang tadi kita buat, kemudian kita tuliskan MD5, kita masukkan passwordnya 123 seperti ini. NTP authentication key 1 MD5, kita masukkan passwordnya 123. Kemudian kita juga lakukan ke semua router dan juga multilayer 1. Untuk konfigurasi NTP nya itu sama. Nah, oke, setelah selesai untuk konfigurasi NTP server, kita akan lanjutkan lagi untuk konfigurasi DNS dan juga web server. Kita akan lakukan konfigurasi pada DNS server terlebih dahulu. Ini kita bisa kembali ke services, kita klik yang DNS. Kita di sini pertama buat untuk tab-nya itu record dan DNS service-nya kita nyalakan on. Kemudian di sini kita buat akademi sekolahan.com. Untuk addressnya itu kita masukkan dari perangkat ini sendiri 192.168.1.3. Dan kita gunakan 1.4, kita add. Kemudian kita buat lagi dengan mail.akademi sekolahan.com. Addressnya itu adalah 192.168.1.5. Kita add, kemudian kita akan buat untuk yang type-nya itu adalah CNAME. Untuk yang type-nya CNAME kita bisa gunakan www.akademisekolahan.com. Kita bisa tuliskan seperti itu, www.akademisekolahan.com. Kemudian untuk hostname-nya itu adalah akademisekolahan.com, akademisekolahan.com. Buat seperti ini. Di bagian hostname akademisekolahan.com, kita bisa add lagi. Dan kemudian pada bagian web server kita akan konfigurasikan untuk dari HTTP nya. Kita ke services, kemudian kita pergi ke bagian file index.html, kita edit. Kita di sini ubah untuk dari Cisco paket tracernya itu menjadi akademi sekolahan ID seperti ini, akademi sekolahan ID. Kemudian kita juga ubah yang di sini itu menjadi akademi sekolahan ID seperti ini. Itu bisa kita save dan kita yes. Kemudian kita keluar lagi. Dan kita lanjutkan untuk konfigurasi di email servernya. Kita pergi ke email server, kemudian ke services, kita pergi ke bagian email. Di sini untuk domain name-nya kita bisa tuliskan akademisekolahan.com. Kemudian kita set. Dan untuk kita buat user 1, kita masukkan passwordnya 123, kita tanda plus, kita tulis lagi untuk user 2. Passwordnya 123, kita plus lagi ataupun kita add. Setelah itu kita akan coba pada kliennya. Kita coba pada PC 18. Kita coba masuk pada PC 18 yang ada di VLAN 6. Kita pergi ke bagian desktop, kemudian kita klik yang email. Di sini untuk username-nya kita isi, untuk informasinya itu adalah user 1. Untuk email address-nya adalah user 1 @akademisekolahan. Kemudian untuk incoming mailnya kita gunakan yang mail.akademisekolahan.com.
mail.akademisekolahan.com seperti ini. Untuk outgoingnya juga sama, kita gunakan yang mail.akademisekolahan.com. Untuk username-nya kita gunakan username user1 dan passwordnya adalah 123. Setelah itu bisa kita save saja. Kemudian untuk yang PC19 itu kita akan jadikan sebagai user2. Kita pastikan ini adalah PC18 ya, dan ini adalah PC19. Ke desktop, kemudian email. Di sini adalah user2.akademisekolahan.com, user2@akademisekolahan.com. Ini adalah username-nya adalah user2, kemudian untuk user ataupun email address-nya adalah user2@akademisekolahan.com. Incoming mail-nya adalah mail.akademisekolahan.com. Outgoing-nya juga sama, mail.akademisekolahan.com. Kemudian untuk username-nya kita gunakan user2 dan passwordnya adalah 123. Sini jangan ada spasi, user2 123. Kita save. Kemudian dari PC19 ini kita bisa klik compose. Tuh kita arahkan ke user1@akademisekolahan.com. Kemudian untuk subjeknya kita tuliskan saja misalkan hi, kemudian di sini juga ada hi. Kemudian kita send. Kemudian kita cek pada PC18 nya apakah sudah diterima. Ke desktop, kemudian pada bagian receive. Oke, dan kita akan lanjutkan pada part konfigurasi terakhir, itu kita akan konfigurasikan untuk konfigurasi access list, yaitu kita akan konfigurasi access list di router 2, 3 untuk mencegah ping dari semua VLAN ke server. Dan kita akan melakukan accept any other packet, dan kita akan gunakan nama access list bloknya itu adalah block_ping. Kita langsung saja ke router 2. Router 2 itu yang ini. Kita konfigurasikan ID access list extended block_ping deny ICMP any, kemudian kita masukkan 192.168.1.0 untuk dari network VLAN 1 untuk semua servernya, kemudian kita masukkan 0.0.0.255 untuk wildcardnya. Kita enter. Deny, seperti ini. Kemudian kita juga permit IP any. Kemudian kita exit, kita pasangkan pada interface FA 4/0 IP access list block_ping out. Nah, kita exit. Kemudian kita juga lakukan konfigurasi yang sama untuk di router 3. IP access list extended block_ping, kemudian deny ICMP 192.168.1.0.0.0.255. Enter. Di sini kurang ini ICMP any, kemudian permit IP any. Exit, pasangkan pada interface gig 0/2 IP access list block_ping out. Enter, kita exit. Dan terakhir kita akan coba cek untuk semua konektivitas dari setiap PC ini ke PC yang lainnya. Kita coba misalkan kita percepat dulu. Kita cek dari VLAN 9 ping ke VLAN 8 masih valid. Kita coba lagi, ini sudah successful. Kemudian dari VLAN 8 ke VLAN 7, kita coba cek ping, sudah sukses. Kemudian dari VLAN 7 kita coba ping ke VLAN 6, ini juga sudah sukses. Kita cek sekali lagi dari 7 ke 6.
sukses. Kemudian dari 6 ke 5 masih progres, kita coba sekali lagi. Sudah successful. Dari 5 ke 2 masih progres, kita coba sekali lagi. Dan dari 2 ke 3 itu masih progres, kita coba lagi. Dari 2 ke 3 sudah successful. Kemudian dari 3 ke 4 masih progres, kita coba lagi. Dari 3 ke 4 dan kita coba dari 4 ke 1, yang dimana ini harusnya akan pilot karena tadi kita sudah tolak aksesnya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya untuk kesempatan video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video saya yang berikutnya. Saya Dimas Adi Pratama pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.